saya nggak mau. Dia tidak sayang saya. Itu yang dia kasih saya sama orang lain. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau menceritakan salah satu kisah yang cukup mengharukan. Sebenarnya kisahnya biasa ya, ini adalah tentang perebutan hak asuh anak gitu. Akan tetapi kisah ini bisa menimbulkan kerusuhan yang besar pada saat itu di Singapura. Dan berita tentang peristiwa ini sampai tersebar hampir ke seluruh dunia. Seperti apa sih kisahnya kok bisa heboh gitu? Kita kembali dulu ke tanggal 24 Maret tahun 1937. Pada saat itu ada seorang wanita keturunan Jawa dan Skotlandia ya. Dia bernama Adeline. Adeline ini mempunyai suami yang seorang Belanda tulen bernama Adrianus Hertog. Adrianus adalah seorang tentara Kniel atau tentara Hindia Belanda ya. Jadi itu sebutan untuk tentara kerajaan Belanda pada saat zaman penjajahan dulu tahun 40-an ke bawah gitu ya. Pada tanggal 24 Maret tahun 1937 itu Adeline melahirkan anaknya yang ketiga. Anaknya ini diberi nama Maria Hertog. Maria ini adalah anak ketiga dari bakal 7 anak yang dilahirkan oleh si Adeline. Kemudian kehidupan mereka berlangsung normal ya pada saat itu sampai 5 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Maret tahun 1942. Itu adalah saat-saatnya negara matahari terbit atau Jepang melakukan invasi ke Hindia Belanda. Pada saat itu tentara Belanda kelabakan menghadapi tentara dari Jepang ini. Mereka pun banyak yang ditawan, banyak yang dipulangkan kembali ke negara Belandanya. Akan tetapi para prajurit yang sehat-sehat kuat ini rata-rata ditawan untuk dipekerjakan secara rodi atau kerja paksa. Bapaknya dari Maria Hertog ini yang bernama Adrianus, dia dipaksa kerja rodi di Myanmar atau dulu itu disebutnya Burma ya. Sementara itu di saat bersamaan di Cimahi, Bandung, Indonesia ini ya, istri dari Adrianus ini sedang mengandung anaknya yang keenam. Dan untuk mengurus anak-anaknya ini yang banyak ini, Adeline terpaksa banting tulang. Akan tetapi nggak bisa juga ya, maksudnya mau banting tulang gimana gitu, keadaan dijajah, sudah ditawan. Jadi menghidupi anak-anaknya ini sangat berat dan kehidupan mereka sangat menderita pada saat itu. Hal itu diketahui oleh ibu dari Adeline yang bernama Louise Winterberg. Jadi ibunya ini merasa sangat prihatin melihat keadaan dari anaknya ini. Ibu dari Adeline ini adalah seorang campuran juga antara Jawa dan bule gitu. Si Louis ini menikah dengan Joseph Hunter, orang Skotlandia, dan mereka ini dianugerahi 2 orang anak, yaitu Adeline dan Suwaldi Hunter namanya. Jadi Adeline ini mempunyai saudara laki-laki namanya Suwaldi. Louis ini berprofesi sebagai aktris drama ya, pada saat itu kan masih banyak drama-drama yang di panggung gitu loh. Nah, setelah tidak lama kemudian Louis ini bercerai dengan suaminya Joseph Hunter. Kemudian dia menikah lagi dengan orang pribumi atau orang Indonesia yang bernama Raden Ismail. Raden Ismail juga berprofesi yang sama dengan Louis sebagai pelakon drama panggung. Nah, karena mereka sama-sama sebagai artis gitu istilahnya ya, Raden Ismail ini mempunyai teman yang bernama Aminah. Jadi Aminah ini adalah orang gak sembarangan juga, termasuk orang lumayan gitu. Suami pertama dari Aminah ini adalah Abdul Rani namanya. Dia adalah sekretaris dari Kesultanan Trengganu. Kemudian setelah suami pertamanya ini meninggal, dia kemudian menikah lagi dengan Ma'ruf bin Haji Abdul. Jadi Ma'ruf ini adalah pedagang perhiasan di kota Bandung. Setelah menikah dengan Ma'ruf, Aminah tinggal di Batavia. Di Batavia ini Aminah bekerja kepada pihak Jepang ya. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa untuk pihak militer Jepang. Jadi Aminah ini memang pernah tinggal di Jepang selama 11 tahun.
Dan pada saat itu Aminah ini sempat mengadopsi seorang anak perempuan asli Jepang gitu. Oleh dia diberi nama Kamariah. Karena latar belakang Aminah yang cukup baik dan ekonominya yang berkecukupan, hingga Louis atau ibu dari Adeline ini menawarkan anaknya ini untuk mengadopsikan salah satu anaknya kepada Aminah. Dan anak itu yang akan diadopsi rencananya adalah Maria Hertog, anak ketiga tadi. Mendengar saran dari ibunya ini, pada awalnya Adeline ini jelas ragu-ragu. Udah kebayang ya, seorang ibu kandung melepaskan anaknya ke orang lain itu jelas berat banget gitu pilihannya. Akan tetapi mengingat pada saat itu Adeline ini mempunyai 6 orang anak. Dan masih pada kecil-kecil semua, karena kelahirannya hanya beda 1 tahun gitu. Akhirnya Adeline pun memasrahkan dan menyetujui ide dari Louis, ibunya ini, untuk mengadopsikan salah satu anaknya kepada Aminah. Akhirnya Adeline pun memutuskan akan mengadopsikan anak ketiganya yang bernama Maria Hertog kepada Aminah. Dan pada saat pengadopsian ini resmi ya, karena ada walinya. Walinya adalah kakak dari Adeline sendiri yang bernama Swaldi. Pada saat selesai pengadopsian oleh Aminah ini, nama dari Maria Hertog pun langsung diganti menjadi Nadra binti Ma'ruf. Setelah pengadopsian ini, Maria pun langsung dibawa oleh Aminah menuju rumah Aminah yang berada di Bandung. Saat itu si Maria ini diberi kenikmatan dan kasih sayang gitu. Jadi Aminah ini rupanya seorang wanita yang benar-benar baik. Dia sangat sayang kepada Maria. Si Maria ini dikasih satu kamar khusus, kamarnya besar, lalu dikasih mainan-mainan banyak untuk menyenangkan dan melupakan ibu kandungnya, mungkin begitu ya. Kemudian Maria juga diberi seorang pembantu yang khusus untuk merawat Maria. Dan satu lagi, Maria ini dibesarkan secara Islam oleh Aminah. Kemudian waktu berlalu sampai Maria ini berusia 8 tahun, itu bertepatan dengan tahun 1945 dan bertepatan lagi dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Jepang pada kembali semua ke negaranya karena kalah perang. Kemudian melihat kekosongan pemerintahan yang ada di Indonesia ini, Belanda ingin mengambil lagi Indonesia. Dan gerakan itu disebut dengan agresi militer. Itu adalah saat-saat di mana para pejuang Indonesia ini mengusir-ngusiri atau menangkap-nangkapi para Belanda-Belanda gitu. Sisa-sisa penjajah Belanda atau Jepang itu ditangkapin semua, terus diusir atau ditawan gitu ya. Nah, pada saat itu Maria sempat tertangkap. Dia tertangkap oleh pejuang Indonesia dan sempat ditahan selama 3 hari. Akan tetapi om dari Maria ini yang bernama Swaldi, dia mendatangi tempat di mana Maria ditawan sambil membawa surat adopsi. Dengan surat itu, hingga Swaldi ini bisa membuktikan bahwa Maria ini bukan orang Belanda. Hingga Maria pun tidak ditawan dan tidak diusir ke negaranya. Akan tetapi dia pun dibebaskan. Kejadian dari penangkapan Maria ini membuat ibu angkatnya atau Aminah ini merasa khawatir dengan kondisi dari Maria, takutnya ketangkep lagi gitu kan. Makanya kemudian Maria pun diboyong oleh Aminah ini ke kampung halamannya lagi di Malaysia. Tepatnya di Terengganu pada tahun 1947. Sementara itu di Myanmar atau di Burma ini, bapak kandung dari Maria ini yang kerja rodi oleh Jepang itu, dia pun akhirnya bebas. Setelah bebas, bapaknya langsung kembali ke Indonesia dan mencari anak kandungnya Maria. Dia mencari info sana sini akan tetapi tidak menemukan keberadaan dari Maria. Hingga setelah tidak mendapatkan info sama sekali, dia pun menitipkan berita tentang anaknya ini kepada pihak Belanda yang berada di Indonesia dan pihak Inggris yang berada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kemudian setelah menitipkan pesan itu, Adrianus pun kembali ke tanah airnya di Belanda. Di Malaysia, Maria dan Aminah ini tinggal di daerah Kemaman namanya. Maria terkenal dengan anak yang baik dan periang. Di sekolah dia juga terkenal
pinter nari gitu loh, sampai didapuk untuk ngajari murid-murid yang lain. Pada suatu ketika sekolah dari Maria ini mengadakan perlombaan nari ya. Nah, disinilah peristiwa baru lagi terjadi gitu. Pada saat perlombaan nari itu ada salah seorang orang Inggris ya. Pada saat itu kan Singapura, Malaysia kan menjadi koloni dari kerajaan Inggris ya. Ada yang bernama Locke, orang Inggris. Dia melihat Maria dan dia teringat dengan pesan yang dititipkan oleh Adrianus. Dia curiga dengan Maria ini siapa gitu. Kemudian Locke ini segera menghubungi ibu dari Maria setelah ditanya-tanya kan. Ternyata ibunya adalah Aminah. Kemudian kepada Aminah, Locke ini menunjukkan surat dari Adrianus yang sedang mencari anak kandungnya yang bernama Maria Hertog. Saat itu Locke meminta Aminah untuk mengantarkan Maria ini ke konsulat jenderal Belanda yang berada di Singapura. Dia di sana diperintahkan untuk menemui yang bernama Jacob van der Gak. Kemudian Aminah dan Maria pun berangkat ke Singapura menurut arahan dari Locke ini. Mereka berangkat pada tanggal 12 April tahun 1950. Setelah itu mereka bertemu dengan Van der Gak di Singapura. Akan tetapi mereka terkejut, ternyata Van der Gak ini begitu melihat Maria, dia langsung meyakini bahwa Maria ini adalah orang-orang yang dicari oleh Adrianus. Hingga pada saat itu Van der Gak langsung mengajukan perwalian di pengadilan Singapura. Dia ingin menjadi wali dari Maria Hertog. Kemudian tanggal 22 April tahun 1950, pengadilan Singapura itu memenangkan permintaan dari Van der Gak. Akhirnya Van der Gak ini mendapatkan perwalian, hak perwalian atas Maria Hertog. Salah satu isi dari perjanjian perwalian itu adalah Maria ini berada dalam bimbingan Dinas Sosial Singapura. Jadi Aminah tidak berhak untuk merawat Maria lagi. Kemudian pada tanggal 19 Mei tahun 1950, pengadilan Singapura memutuskan bahwa Maria harus dikembalikan ke Belanda. Mendengar keputusan ini, Aminah ini tidak terima. Dia pun mengajukan banding. Banding dari Aminah ini pun diterima oleh pengadilan dan kasus ini pun dimenangkan oleh Aminah. Otomatis hak asuh dari Maria Hertog ini kembali ke Aminah lagi. Dasar dari keputusan pengadilan itu adalah karena Van der Gak ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam tuntutan perwaliannya itu. Itu disebabkan karena Van der Gak sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau persaudaraan dengan Maria Hertog. Putusan pengadilan itu sangat membahagiakan bagi Aminah dan Maria. Hingga kemudian Aminah pun kembali memboyong Maria ini untuk ke Malaysia. Pada saat itu Aminah merasa bahwa dia telah memiliki hak penuh atas perwalian terhadap Maria. Kemudian waktu pun berlalu sampai tanggal 1 Agustus tahun 1950. Itu adalah hari di mana Maria menikah. Dia menikah dengan seorang guru berusia 22 tahun yang bernama Mansur Adabi. Dia adalah seorang guru yang berasal dari Kelantan, Malaysia. Pada saat pernikahan itu, Maria ini masih berusia 13 tahun. Pernikahan mereka ini dilaksanakan secara pernikahan siri. Jadi pernikahan siri atau pernikahan gantung ya, itu adalah pernikahan yang sah menurut agama. Akan tetapi pernikahan itu tidak tercatat oleh negara. Sementara itu di tengah kebahagiaan Maria yang baru menikah ya, rupanya Maria ini sangat mencintai kepada suami barunya ini. Di luar sana, berita tentang Maria Aminah dan perebutan hak asuh atas Maria ini ternyata sangat heboh. Terutama di negara Eropa, Belanda, terus Indonesia, Pakistan, dan lain-lain. Itu beritanya sangat kencang berhembus. Dan memicu, di Belanda terutama, memicu ada aksi sosial yang menggalang dana untuk
mengambil kembali hak asuh atas Maria. Organisasi pengumpul dana ini hanya membutuhkan waktu beberapa minggu saja hingga mereka dapat mengumpulkan dana sebesar 80.000 gulden, dan itu akan digunakan untuk membiayai Adeline, ibu kandung dari Maria ini, menuju Singapura dan mengambil alih lagi hak asuh atas Maria Hertog ini dan dibawa pulang kembali ke Belanda. Sementara itu di pihak lain, Aminah ternyata juga mendapat dukungan dari banyak negara. Saat itu ada dari Indonesia, ada dari Pakistan, ada dari Arab Saudi. Mereka juga menyokong Aminah ini secara dana dan moral. Ternyata nama Aminah ini ya di media massa Eropa ini dijelek-jelekan banget gitu. Aminah digambarkan sebagai seorang yang tidak berpendidikan, digambarkan sebagai seorang babu gitu. Jadi jelek-jelekin gitulah. Sementara itu Adeline, ibu kandung dari Maria ini, dia berangkat dengan menggunakan uang donasi itu ya. Dia berangkat menuju Singapura dan langsung mengajukan permintaan untuk mengambil alih hak asuh dari Aminah dan pembatalan atas pernikahan anaknya itu. Dia berargumen pada pengadilan itu ya, bahwa dia tidak pernah memberikan hak asuh untuk mengadopsi Maria ini kepada Aminah. Di pengadilan, Adeline ini menceritakan bahwa pada saat di Bandung, Maria ini memang sempat menginap di rumah Aminah selama beberapa hari. Kemudian pada saat Adeline mau menjemput Maria di rumah Aminah, sebelum sampai ke rumah Aminah, dia keburu ketangkap oleh tentara Jepang. Kemudian Adeline pun dijebloskan ke dalam tahanan oleh tentara Jepang. Akan tetapi pengakuan dari Adeline ini langsung disangkal oleh Aminah. Dia bilang bahwa Adeline ini memang menyerahkan Maria untuk diadopsi olehnya. Aminah juga kemudian menunjukkan surat bukti adopsi terhadap Maria ini. Di situ juga tertulis Suwaldi sebagai saksi dari adopsi tersebut. Setelah beberapa kali proses persidangan, akhirnya keluarlah keputusan dari pengadilan. Keputusan yang merupakan mimpi buruk bagi Maria dan Aminah. Sidang memutuskan bahwa Maria harus berpisah dari suaminya. Itu didasarkan bahwa menurut pengadilan, Maria adalah masih sah sebagai penduduk Belanda. Dan peraturan undang-undang Belanda itu melarang penduduknya untuk menikah di bawah usia 16 tahun. Pengadilan juga memutuskan tentang hak asuh Maria ini. Ternyata Maria harus dikembalikan kepada Adeline, ibu kandungnya. Mendengar keputusan itu, Maria tidak terima. Dia langsung menangis, dia syok. Dia langsung memeluk suami yang berada di sebelahnya. Dia memeluk dengan sangat erat, sampai sulit untuk dilepaskan. Pada saat itu hingga kemudian petugas dari pengadilan terpaksa membius Maria ini agar bisa dilepaskan dari pelukannya terhadap Mansur. Sementara itu ternyata di luar gedung pengadilan ini banyak sekali kerumunan massa yang mengawal jalannya sidang dari Maria ini. Mereka memberikan dukungan moral. Mereka memberikan semangat untuk Maria ini. Mendengar keputusan pengadilan yang ternyata sangat mengecewakan, massa pun mulai marah. Mereka mulai berteriak-teriak menolak hasil keputusan dari persidangan. Hal itu membuat seorang polisi Inggris yang bernama Henry Verge, dia pun menembakkan pistolnya ke arah kerumunan massa. Dia menembak sebanyak 3 kali. Dan 2 diantaranya mengenai para pendemo yang orang Melayu. Hal itu justru memicu kemarahan massa pendemo lainnya hingga terjadilah satu kerusuhan, kericuhan. Hal ini menimbulkan banyak korban. 18 korban nyawanya melayang. 173 orang luka-luka dan 119 kendaraan hancur. Para massa ini membabi buta kemarahannya melampiaskan kepada orang-orang kulit putih yang berada di Singapura. Kerusuhan ini pun tercatat sebagai nokta hitam ya dalam kerusuhan etnis di Singapura dan terkenal dengan nama Maria Hertog's Riot. Akhirnya kerusuhan ini berhasil dipadamkan setelah Mayor Jenderal Dermot
menurunkan 3 batalion pasukan Durka pada tanggal 12 Desember tahun 1950. Dan sejak peristiwa itu, jam malam di Singapura pun diberlakukan. Sementara itu pada tanggal 12 Desember tahun 1950, diam-diam Adeline ini membawa Maria menuju airport Kalang yang berada di Singapura, dan mereka pun berangkat menuju Belanda. Sesampainya di Belanda, Maria ini ternyata mendapatkan sambutan yang meriah. Banyak orang yang menunggu kedatangan Maria ini. Mereka menyambut dengan sukacita. Adrianus Hertog, ayah dari Maria, langsung memeluknya dengan erat. Setibanya di rumah juga ada bentangan spanduk yang bertuliskan "Selamat datang di rumah". Suasana Belanda ini bagi Maria amat sangat asing. Pertama, dia memang belum pernah ke negeri Belanda ini ya sejak lahir. Kedua, dia memang tidak bisa berbahasa Belanda. Dia bisanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sedangkan di Belanda ini, di keluarganya, hanya ibunya saja yang bisa berbahasa Indonesia. Kemudian menurut seorang psikologis profesional di Belanda ya, dia bilang kepada orang tuanya Maria ini bahwa Maria ini sangat sulit untuk secara psikologis bersatu kembali dengan orang tua kandungnya sendiri gitu. Karena dia dari kecil kan sudah tidak bersama dengan orang tua kandungnya. Psikologis ini menyarankan untuk melakukan pendekatan terhadap Maria ini dengan cara berbaik-baik hati gitu kepada ibu angkatnya Maria ini, yaitu Aminah. Dia menyuruh kepada Adeline untuk menunjukkan rasa terima kasihnya atau ucapan terima kasihnya kepada Aminah. Hal itu diharapkan dapat membangkitkan gitu ya rasa sayang dari Maria ini kepada ibu kandungnya. Mendengar saran dari psikologis ini, Adrianus justru menanggapinya dengan keras. Dia justru mengekang Maria. Dia menjaga, bahkan memberikan polisi untuk mengawal Maria sehari-hari. Maria sempat beberapa kali berusaha menulis surat untuk Aminah, akan tetapi tidak pernah sampai kepada Aminah karena surat itu selalu dirobek-robek oleh Adrianus. Hingga akibat pengekangan ini, Maria pun merasa tertekan dan tidak betah hidup bersama orang tua kandungnya sendiri. Dia memikirkan cara tentang bagaimana caranya keluar dari rumah. Pada saat itu satu-satunya cara yang dipikirkan oleh Maria adalah dia menikah dengan orang lain. Hingga dengan menikah dia pun bisa keluar dari rumah. Pada bulan April tahun 1956 dia akhirnya menikah dengan seseorang yang bernama Johan. Johan ini adalah seseorang yang memiliki usaha kafe dan restoran. Dan Maria ini menikahi Johan tanpa dengan cinta. Dia hanya perlu untuk keluar dari rumah. Dia tidak mencintai Johan. Akan tetapi meskipun dengan keadaan demikian ya menikahi Johan ini, dia dikaruniai 13 anak loh. Dan dari 13 anak ini sayangnya ada 3 anaknya yang meninggal pada saat masih bayi. Dan selama kehidupan rumah tangga bersama Johan ini, kehidupan Maria ini sangat menyedihkan. Dia ternyata diperas tenaganya, udah ngurusin anak. Dia juga harus menjaga kafe dan restoran milik suaminya itu. Kemudian waktu berlalu sampai tahun 1975. Pada saat itu Maria diundang sebagai bintang tamu pada satu acara televisi di negeri Belanda. Acara itu mengangkat tentang kisah kehidupan dari Maria ini ya. Saya tidak mau sama dia, saya benci. Kenapa dia ambil saya ke sini? Sekarang sudah buat ini, buat disusahin. Saya nggak mau. Dia tidak sayang saya. Itu yang dia kasih saya sama orang lain. Dalam acara itu tanpa disangka, stasiun televisi ini menunjukkan rekaman kehidupan dari mantan suami Maria yang bernama Mansur Adabi. Gue bingung ya, ini udah mantan atau belum gitu kan, karena belum bercerai secara agama, mereka hanya dipisahkan begitu saja gitu ya. Tapi karena tidak bersama lagi dan Maria sudah menikah, makanya gua sebut mantan aja gitu ya. Televisi ini menyiarkan si Adabi ini bersama istri barunya dan bersama anak-anaknya.
Adapi juga pada video itu berpesan kepada Maria agar semoga Maria ini baik-baik saja di Belanda dan bahagia hidupnya. Melihat video itu, Maria pun langsung terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang dia bisa lakukan hanyalah meneteskan air mata. Jadi ternyata acara televisi itu justru menimbulkan goresan luka hati baru ya kepada Maria ini yang sangat dalam. Maria ini nggak cemburu kepada istri baru dari Adapi ini. Akan tetapi dia memikirkan seandainya tidak ada peristiwa menyedihkan ini, dia tentu sekarang sedang hidup bahagia bersama suaminya itu di Tanah Melayu. Setahun berikutnya pada tahun 1976, Maria ini ditangkap polisi karena dia berkomplot atau merencanakan untuk membunuh suaminya sendiri. Jadi Maria ini rupanya udah gak kuat ya hidup sama suaminya. Suaminya ini mau dibunuh. Dia tertangkap dan diadili. Akan tetapi pengadilan ini mendengarkan kisah kelam yang selama ini dialami oleh Maria. Sehingga pengadilan ini memaklumi tindakan yang dilakukan oleh Maria. Hingga Maria pun dibebaskan. Tak lama setelah pengadilan ini ya, Maria pun akhirnya bercerai dengan suaminya. Dan di tahun itu juga, tahun 76, Aminah, ibu angkat dari Maria yang sangat dicintainya, meninggal dunia. Dan sampai kematian dari Aminah ini, Maria belum pernah lagi bertemu dengan Aminah. Kemudian pada tahun 1998, tepatnya pada Hari Raya Idul Fitri, Maria ini terbang menuju Malaysia, tepatnya di Kemaman. Dia menemui saudari angkatnya yang bernama Kamariah, yang berasal dari Jepang itu ya. Itu adalah pertemuan yang sangat mengharukan setelah perpisahan mereka selama 48 tahun. Kemudian di tahun berikutnya pada tahun 1999, Kamariah pun meninggal dunia. Dia meninggal karena penyakit leukemia. Kemudian 10 tahun setelah meninggalnya dari Kamariah ini, tepatnya tahun 2009, Maria pun akhirnya meninggal dunia dengan penyakit yang sama dengan Kamariah, yaitu leukemia. Itulah tadi kisah tentang Maria Hertog ya, atau Nadra atau Natrah. Ini adalah kisah nyata yang sangat menyedihkan. Kalau menurut gua ini udah mainannya udah mainan mental. Ini orang yang nggak kuat bisa tergoncang mentalnya gitu ya. Ini orang tuanya seenak-enaknya aja gitu, nitipin anaknya pada saat susah. Tapi begitu sudah senang anaknya yang udah gede ini mau diambil lagi. Kebayang sih perasaan Aminah itu sedihnya seperti apa. Kebayang perasaan Maria itu juga pasti nggak mau karena dia tidak begitu mengenal orang tua kandungnya sendiri. Jadi kalau menurut gua ini sebenarnya yang salah adalah orang tua kandung dari Maria. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini. Semoga kisah ini dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.